Tanpa kita sadari, mulut kita ini kadang bisa menghancurkan orang lain. Mulut kita ini itu bisa membuat orang lain senang, tapi bisa juga membuat orang lain hancur. Semua orang pasti mengerti bedanya antara kata-kata yang sopan dan kata-kata yang tidak sopan. Tapi tidak semua orang peka untuk memakai rasa terhadap kalimat yang dia ucapkan kepada orang-orang. Misalnya, kamu bertanya kepada temanmu yang kerja di toko, "Berapa gajimu sebulan kerja di toko itu?" Temanmu menjawab, "1,5 juta rupiah." Cuman 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali dia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Sejak saat itu, temanmu jadi membenci pekerjaannya, lalu dia meminta kenaikan gaji kepada pemilik toko menolak dan mem-PHK dia. Kini, temanmu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Apa sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah omonganmu. Saat arisan, kamu bertanya kepada pemilik rumah, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukannya anak-anakmu banyak ya?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat kamu mengeluarkan kata-kata itu, mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga itu mulai terbelit hutang, kala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit di bank. Apa sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah omonganmu. Ada saudara laki-laki bertanya pada kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan, "Hadiah apa yang sudah diberikan suamimu kepadamu setelah melahirkan?" Adik perempuannya menjawab, "Tidak ada." Saudara laki-lakinya berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walaupun tanpa alasan yang istimewa." Siang itu, ketika suaminya lelah pulang dari kantor, dia menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran, dan sebulan kemudian antara suami istri itu terjadi perceraian. Di mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Seorang bertanya kepada seorang kakek tua, "Berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan?" Si kakek menjawab, "Sebulan sekali." Yang bertanya menimpali lagi, "Wah, keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering." Akibatnya hati sang kakek menjadi sempit. Padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Kawan, apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan di atas itu? Jagalah diri dan jangan menyampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka dengan menanamkan rasa tidak rela kepada apa yang sudah mereka miliki. Tidak perlu mengkritisi masalah penghasilan, keluarga mereka, atau urusan pribadi mereka. Jaga mulutmu saat berbicara tentang masalah-masalah pribadi kepada orang. Mungkin bagi kamu, pendapat kamu benar, tapi belum tentu bagi orang lain. Mungkin bagi kamu benar, tapi mungkin bagi orang lain itu bisa menghancurkan dia. 1000 manusia, 1000 kehidupan, 1000 pikiran, 1000 hati, dan 1000 tindakan. Kita ini berbeda, tidak sama. Berhentilah menjadi hebat dengan memberikan solusi tapi mengkerdilkan keluarga mereka. Jaga omonganmu dan lebih baik diam daripada berkata-kata tapi hanya merendahkan martabat orang. Berusahalah untuk berpikir dahulu sebelum bicara. Jangan sampai kamu berbicara tanpa dipikirkan. Libatkanlah rasa dalam setiap omongan yang keluar dari mulutmu. Tidak usah menasehati orang yang belum punya anak bertahun-tahun dengan kalimat, "Kenapa belum punya anak? Kapan mau punya anak?" Siapa sih suami istri yang tidak pengen punya anak? Mereka mungkin sudah berusaha, tapi kalau Allah belum berkehendak, mereka bisa apa? Tidak usah menasehati orang untuk cepat punya pasangan kepada orang-orang yang sudah berusaha untuk punya pasangan dan belum dikaruniai pasangan. Jangan berbicara bahagiamu di depan temanmu yang lagi bersedih. Jangan berbicara ayahmu di depan temanmu yang tidak punya ayah. Jangan menceritakan ibumu di depan temanmu yang tidak punya ibu. Jangan menceritakan anakmu di depan temanmu yang tidak punya anak. Jangan menceritakan mampumu di depan orang yang kurang mampu. Jaga omonganmu, libatkanlah rasa. Karena omongan yang keluar dari mulut kamu adalah ukuran seberapa dalam kamu mendalami agamamu. Jaga tutur katamu, karena tutur katamu bisa membuat orang termotivasi atau malah menghancurkan orang lain. Kadang orang tidak perlu nasihatmu, mereka hanya butuh support dan doamu. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu melibatkan rasa dan empati di tiap tutur kata mereka.
Buat orang lain bahagia dengan menjaga martabat mereka. Buat orang lain senang dengan kata-kata yang bermakna dan penuh doa. Bahagialah melihat orang lain bahagia, dan bahagialah dengan membuat orang lain bahagia dengan tutur katamu. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk mengeluarkan omongan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Allah selalu menjauhkan kita dari omongan yang bisa menghancurkan orang lain. Jagalah kata-katamu. Terima kasih.